Itu rasanya kunjung bawah. Rasanya ketawanya gara-gara itu. Itu nanti balik ke Bib ya. Satu menit di Bib, biar 1 jam. 1 jam 1 menit lawan. Mainnya 1 jam. Mainnya 1 menit. Tanya pengamat politik saat ini, Bang Husni, gimana menurut Bang Husni yang tadi itu penting? Iya. Tapi dia belum Itu enggak tahu. subjek yang awal biar dipertajam, menarik. Gimana? Iya, memang kan apa ya? Kita ini ada di tengah-tengah bangsa yang seringkali saling memanfaatkan. Jadi itu biasanya menjadi justifikasi regulasi terpaksa harus dibuat. Karena dalam ketiadaan regulasi lalu muncul pemanfaatan dan akhirnya udaranya lebih besar. Sekarang betul. Misalnya kita mau main di apa ya? Misalnya kita mau main di Ini energi yang terbaru di nikel. iya, Baterai. ini kan mungkin dunia baru yang sudah lama apa misalnya kontraktor misalnya kita mau main tender misalnya itu kan banyak sekali persyaratan administrasi Betul, SBU apa sertifikasi itu dan itu perlu effort untuk mendapatkan itu semua ini itu dan Perlu waktu itu yang mahal. dan perlu dana, perlu biaya dan segala macam. Memang dalam sistem pembiayaan pemerintah misalnya, negara belum keluar uang sebelum barangnya jadi. Serah terima. Ya, sebelum ada BAST kan. Meskipun sekarang katanya sudah boleh memberikan BP. Tapi kalau misalnya itu diserahkan satu kontraktor, kemudian dia tidak perform dan akhirnya gagal, itu berarti kan pembangunan terhambat. Negara tidak keluar uang, tapi barangnya nggak ada. Harusnya sudah ada jalan di situ, sudah ada sekolah di sana. Bergerak ekonomi. Iya, akhirnya kan tertunda semua. Nah, karena itu kemudian terpaksa dibuat regulasi. Dia harus memenuhi syarat ini, harus memenuhi syarat itu untuk memastikan bahwa dia itu bisa kerja. Kualifikasinya masuk. Iya. Itu birokrasi Indonesia. Sekarang KTP lah, kita perlu SKTP. Ibarat itu sudah satu SIM, KTP One single ID. sudah cuma single. Gitu. Jadi nggak perlu bayar sana. Jadi Semuanya itu gampang. Dari semua jalan itu kuncinya jalan keluarnya cuma 4. Banyak nih. 4. Apa 4? ANIS. Gimana Kiai menurut Pak Kiai? Pak Kiai gimana menurut Pak Kiai? Ya, antum pertama sudah membahasakan Amerika, Rusia dan Cina. Tapi antum lebih cenderung ke Cina. Pada dasarnya 2024 adalah pertarungan Amerika dan Cina. Amerika punya Anies, Cina punya Ganjar. Gitu. Tapi apa benar sehitam putih seperti itu? Bahwasanya satu dengan Cina dan satu dengan Amerika itu sebegitu hitam putih apa masih ada abu-abunya? Hari ini, kemarin Lavrov datang mendarat. Lavrov, Menteri Luar Negeri Rusia datang. Sehari sebelumnya Kamala Harris datang. Iya, Kamala Harris, Kamala ya. Kamala Harris datang. Itu masih pesan banget tuh. Karena kita baru tanda tangan 48 pesawat dan super mahal yang itu pesawatnya nggak pernah dijual kecuali ke 3 negara. Wah, kita seolah-olah dihormati. Wah, kita nih pilihan negara pilihan. Itu artinya kalau pesawat itu ada di sini dan kalau pesawat itu mau terbang terus, ente harus terus patuh selama ente mau pakai pesawat itu. Nah, itu anak Kepada siapa? Pesawat mana jadi itu? Amerika ya itu jelas. Ya. gini, yang harus kita harus punya rasa kebanggaan. Kita ini sudah mulai kikis bangga mobil barang luar negeri. Nggak bangga negara ini pisangnya Indonesia. Ini padahal dapurnya kita ini. Kalau kita beli terus bangga. Indonesia itu meningkatnya 3 kali lipat ekonomi. Kita bisa buat itu semua, kita nggak lagi Butuh. berharap atau Ini betul. bertergantung sama negara lain. Ahmad betul. Mereka punya misi untuk bagaimana supaya Indonesia kacau terus, nggak maju dalam segi ekonomi, teknologi Ini salah segala satunya.
Ini merusak Supaya punya kebahagiaan. ketergantungan. Sebab Anies itu selalu simbolnya perubahan. Perubahan yang gimana? Ente jangan ngadep ke kamera, ke Ahmad dong. Kita nggak tahu perubahan apa. Said Ahmad, ayo Nggak dong. jelas perubahan apa. Perubahan apa? Apa yang bisa dirubah? Bloknya Jokowi. Bloknya Jokowi udah bagus. Lebih bagus. Kalau mau pemilu itu 1 tahun setengah sebelum pemilu mereka nyebutnya masa tight money policy. Tight money policy ini iya kebijakan tahan. Jadi mereka tuh nggak berani mau ngeluarin karena nggak pasti. Itu semua dialami. Nah, kalau itu di persentase 20-10% seperti inflasi, maka sebetulnya 90 atau 80% adalah kondisi ekonomi real. Kalau kondisi ekonomi real kita bilang slow, kok harga barang nggak ada yang naik, inflasi maksudnya. Satu yang paling cepat untuk menunjukkan ekonomi buruk adalah harga bahan yang naik cepat, bukan harga bahan mahal. Dulu orang tua saya nggak sanggup bayar biaya kuliah mahal. Iya. Tapi sekarang saya bisa bayar 3 kuliah anak saya bareng. Jadi mungkin itu subjektif masing-masing kita rasakan. Tapi kalau pakai nilai-nilai ekonomi semuanya bagus. Indonesia bakal 3 bulan ini apa namanya? Bonus demografi dan lain-lain. Betul. Masuk itu semua. Itu di satu sisi makro. Nah ini juga ya, di mikro gimana? Mikro bukan yang ekonomi swastanya bukan, tapi yang kita rasakan yang lebih mikro dari itu, ya pasti tidak puas dengan ini. Tapi bukan berarti rejim yang baru yang tadi Habib bilang perubahannya apa? Itu kan cuma bahasa sungkan. Saya melihat Habib yang di kanan ini nggak ada yang setuju dengan. Sekarang aku tanya, tadi ngomong siapa? Di saat kita menerima sesuatu kelebihan, kita menganggap itu yang lebih bagus, tapi untuk kita, tapi belum tentu untuk orang lain. Personal. Jadi rumah ente bersih atau bersih? Ini personal ente doang. Personal. Personal juga. Pemateri sangat menarik sekali. Kok Habib Ahmad gak dipuji? Kok cuman Habib Ahmad gimana? Juga seperti itu. Habib Ahmad juga. Paling menonjol. Oh, Ustaz Ahmad juga. Nah tadi memang kita ini sering Satu bakal makan, satu bakal nimbukin dia. Saya saling cara, foto. Ayo. kita sering memang terkecoh dengan kesolehan pribadi ya. Keterkecoh. Jadi biasanya orang itu kalau sudah sholat, sudah puasa dan sebagainya menjadi satu ukuran bagaimana melihat profil seseorang dan bagaimana kapasitas dia, kemungkinan dia untuk memimpin sebuah masyarakat yang sangat heterogen seperti ini. Nah, sebetulnya casing enggak, tapi cara melihat seorang agama itu tidak semata-mata itu juga ada dalam redaksi kita. Jangan kau melihat karena sholatnya, karena puasanya, tapi bagaimana sikap dan perbuatan dia terhadap orang lain itu penting. Nah, Anies tentunya memiliki kesolehan individual yang sangat bagus. Mungkin juga punya kesolehan sosial, gitu. Sosial Ya, mungkin juga seperti itu. Artinya ketika kesolehan sosial itu juga sepertinya dimiliki oleh calon-calon kita dengan baik. Kalau kesolehan sosial. Tapi yang paling sering terkecoh kita adalah bagaimana hubungan dia kepada Allah biasanya itu kemudian diintegrasikan secara utuh bahwa itulah peran dia kelak di tengah-tengah masyarakat. Itu problematika. Dan alhamdulillah kita punya teks-teks di dalam agama untuk menghindari itu sebagai salah satu parameter untuk melihat bagaimana dia menjadi manusia seutuhnya. Tanpa bermaksud berbicara tentang Anies atau apa enggak, ini bersifat umum, general sekali, bisa siapapun juga. Nah, kepemimpinan ke depan itu ya kita berharap calon-calon ini yang memiliki legitimasi yang kuat di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita bicara mengenai perform, itu kan nanti kita akan berdebat dengan segala macam ukuran data yang boleh jadi juga palsu kan, ada yang valid, mungkin ada yang dan seterusnya. Belum lagi cara membaca data itu. Nah, dan kita bisa macam-macam karena tiga-tiganya belum pernah menjadi presiden dan kita tidak tahu. Seperti tadi Habib Soleh bilang, sekarang ada yang terkesan diatur, bisa juga besok nanti ngatur kan, balik menyerang dan seterusnya. Tapi pernah nggak kita ini, saya tidak tahu kalau teman-teman ini punya pengalamannya, pernah nggak kita merasakan kita misalnya semacam dimusuhi, diisolasi, dianggap bukan ikhwan gara-gara misalnya tidak memihak ke Anies misalnya. Itu saya merasakan dan mendapat laporan banyak sekali
Ada teman-teman yang diperlakukan seperti itu. Tuh mah. Sehingga Tuh. dalam satu perbincangan pernah diungkapkan Anies seperti menjadi rukun Islam ke-6 atau rukun iman ke-7, bahwa untuk menunjukkan keimanan kita harus percaya untuk memilih Anies. Bahkan ada satu tokoh ulama yang mengatakan bahwa Anies ini adalah imam. Dan seterusnya itu Betul itu. Mungkin itu sih omong-omong yang kadang-kadang jadi ambil kesalahan dikit. Orang ngomong gini lalu Anies yang disalahkan. Nah itulah yang mau ada bilang ya Habib. Aib Abdullah ini habis-habisan mendukung Anies. Waktu zaman demo Anies, tapi alhamdulillah Allah kasih petunjuk beliau. Rumusnya rumus. Oh rumusnya. Jadi rumus kali 1901 maka ada. Nanti bisa ditambah, bisa dikali, bisa dibagi. Yang dua itu. Pak Karno 1901, Pak Harto 1921, 21, ambil duanya, ya kan? Tadi ambil kosongnya. Tadi ambil kosong gua, satu ambil. Oh, satu. Sekarang satunya buang karena udah punya Pak Karno, nerusin dari Pak Karno yang kedua presiden. Wah ya. Yang kedua. Oke. Kemudian presiden ketiga, Pak Habibie, lahir beliau tahun 1936. 6 kurangi 3, 33 juga presiden ketiga. Kiai Abdul Rahman Wahid, presiden keempat. Beliau lahir pada 1940, presiden keempat. Yang jadi masalah adalah Pak Anies lahir 1969. Jadi 6 ditambah 9, 9 dikurangi 6 udah masuk. Pilih salah satu nggak masuk juga. Nggak masuk juga. Tapi yang bahaya adalah orang yang lahir 1968, dialah presiden ke-8. Siapa? Ya Ganjar. Tadi Jokowi belum, Jokowi sama ini belum. Tadi baru sampai Habibie kan? Enggak, tadi kan lompat tuh. Kan Megawati belum dibahas. Ya, Habib, kalau orang berakal, udah dikasih contoh 3 cuma.